Pembalasan sang pewaris Bagaskara. Baru saja divonis lumpuh, suamiku langsung melempar bajuku ke halaman berlumpur. Pergi, dasar barang rusak, bentaknya sadis. Sambil menangis, aku menyeret tubuhku keluar pagar. Tiba-tiba, pengemis tua yang biasa aku beri makan membuang tongkatnya dan membungkuk hormat padaku. Aroma bawang goreng dan kuah soto yang mengepul memenuhi dapur sempit itu sejak pukul 7 pagi. Alina menyeka peluh yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Daster katun yang ia kenakan sudah pudar warnanya, tetapi bersih dan licin karena selalu disetrika dengan hati-hati. Bagi Alina, melayani Raka dan ibu mertuanya adalah bentuk ibadah, sebuah jalan menuju surga yang dijanjikan dalam setiap nasihat pernikahan yang pernah ia dengar. Alina, kamu itu masak atau bertapa? Suamimu sudah mau berangkat, sarapan belum siap juga. Teriakan melengking dari lantai atas membuat Alina tersentak. Itu suara Ibu Ratmi, ibu mertuanya. Sebentar Bu, sedang Alina siapkan di meja, sahut Alina setengah berteriak namun tetap sopan. Tangannya dengan cekatan menata mangkuk, memastikan tidak ada satu tetes kuah pun yang menoda taplak meja putih kesayangan mertuanya. Tak lama kemudian, Raka turun dari tangga sambil membetulkan dasinya. Wajahnya tampan, namun selalu ada guratan ketidakpuasan yang membayang di sana. Ia melirik meja makan sekilas, lalu duduk tanpa menatap Alina. Kopinya mana? Kamu tahu, aku ada rapat penting pagi ini. Kalau aku mengantuk di depan klien, karirku tamat. Kamu mau kita makan batu? Sindir Raka dingin. Alina buru-buru meletakkan cangkir kopi panas di sisi kanan Raka. Maaf mas, ini kopinya. Hati-hati, panas. Raka hanya mendengus, menyesap kopinya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan kasar, hingga tumpah ke tatakan. Kurang gula, kamu ini sudah 3 tahun jadi istriku, takaran kopi saja tidak becus. Di ujung meja, Ibu Ratmi yang baru duduk bergumam sambil mengambil tempe goreng. Maklum, Raka, istrimu ini kan dulu biasa hidup susah, lidahnya beda sama kita yang biasa makan enak. Untung kamu mau pungut dia jadi istri. Hati Alina mencelos pedih, namun ia hanya menunduk menelan ludah yang terasa pahit. Tidak ada yang tahu bahwa uang belanja yang diberikan Raka setiap bulan sangatlah pas-pasan. Alina seringkali harus memutar otak, bahkan diam-diam menggunakan tabungan pribadinya sisa peninggalan orang tua angkatnya, hanya agar meja makan ini tetap terlihat layak bagi standar keluarga Raka. Alina menghela napas lega. Ia membereskan meja makan dalam diam. Di bawah tatapan Ibu Ratmi yang harus mengunyah sambil mengawasi gerak-geriknya seperti sepir penjara, saat Alina sedang mencuci piring, matanya menangkap sesuatu di atas meja kecil ruang tamu. Sebuah map berwarna biru tua. Jantung Alina berdegup kencang. Ia tahu betul itu map materi presentasi Raka untuk promosi jabatannya hari ini. Raka sudah membicarakan hal ini selama berminggu-minggu. Ini adalah tiketnya untuk naik gaji. Ya Tuhan, Mas Raka ketinggalan mapnya, gumamnya panik. Tanpa pikir panjang, Alina melepaskan celemeknya. Ia menyambar dompet dan kunci motor butut miliknya. Mau kemana kamu? Cucian belum dijemur, tegur Ibu Ratmi galak saat melihat Alina terburu-buru. Mas Raka ketinggalan berkas penting Bu, Alina harus antar sekarang. Takut Mas Raka dimarahi bosnya, jawab Alina cepat sambil berlari keluar. Alina memacu motornya secepat mungkin, menyalip di antara celah kendaraan. Di persimpangan lampu merah dekat kantor Raka, ia melihat Pak Darman, pengemis tua yang biasa ia beri makan. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan 2 lembar uang Rp2.000. Pak, buat makan ya, ujar Alina tulus. Pengemis tua itu menatap Alina dalam-dalam, matanya tajam, berbeda dengan pengemis pada umumnya.
Hati-hati Nona, mendung gelap menggantung di atas kepalamu hari ini. Alina hanya tersenyum bingung. Lampu berubah hijau. Ia segera tancap gas. Kantor Raka sudah terlihat. Namun, dari arah berlawanan, sebuah truk bus melaju kencang menerobos lampu merah. Brak! Tubuh Alina terpental jauh. Rasa sakit luar biasa meledak di punggungnya saat mendarat di aspal panas. Hal ini terakhir yang ia lihat adalah map biru suaminya yang tergeletak ternoda bercak darah segar. Mas Raka, bisiknya lirih sebelum kegelapan menelan kesadarannya. Alina terbangun di ruang rawat inap dengan bau obat-obatan yang menyengat. Dokter memberikan vonis yang menghancurkan dunianya. Ibu Alina mengalami kelumpuhan total pada kedua kaki. Alih-alih menenangkan, Raka justru mendecak lidah. Sial, jadi beban seumur hidup, desisnya. Di depan pintu kamar, Alina mendengar Raka dan Ibu Ratmi berbisik kejam. Buat apa keluar uang ratusan juta kalau ujung-ujungnya dia tetap jadi barang rusak, ucap Ibu Ratmi tajam. Mereka merencanakan untuk mengusir Alina agar Raka bisa bersama Sista, mantan kekasihnya yang mapan. Sore itu juga, Raka memaksanya pulang dengan mobil bak terbuka milik Pak RT. Cepat ganti baju, biaya kamarmu semalam saja sudah setengah gajiku. Jangan manja, bentak Raka. Sesampainya di rumah, penjara sesungguhnya dimulai. Raka mematikan lampu dan memaksa Alina merangkak di lantai jika ingin minum. Usaha, Alina, jangan jadi parasit total, seret badanmu. Puncak kekejaman terjadi saat Sista datang dengan berkunjung. Raka ingin rumahnya bersih dari pemandangan buruk. Ia menyeret Alina keluar dari sofa, menariknya seperti karung beras menuju pintu depan. Pergi dan jangan balik lagi sebelum kakimu sembuh, yang mana tidak akan mungkin terjadi. Dengan satu dorongan kuat, Raka menghempaskan tubuh Alina ke teras. Pintu jati itu ditutup rapat dan terkunci. Hujan turun dengan derasnya. Alina merangkak di bawah guyuran badai, menyeret tubuhnya di atas paving blok yang tajam hingga sikunya berdarah. Saat tenaganya habis di pinggir jalan, Pak Darman muncul. Namun, ia tidak lagi membungkuk. Pak Darman membuang tongkat kayunya dan berdiri tegap. Sebuah mobil limusin hitam mewah meluncur dari tikungan. Maafkan keterlambatan saya, Nona muda, ucapnya formal. Nama saya Darman, Kepala Keamanan Keluarga Bagaskara. Tuan Besar memerintahkan saya menjaga Anda dalam penyamaran selama 3 tahun ini, tegasnya. Ayah Alina, Tuan Wijaya Bagaskara, turun dari mobil dengan wajah penuh kemurkaan. Alina dibawa kembali ke istananya. Dengan bantuan dokter terbaik dari Jerman, ia menjalani rehabilitasi intensif. Jangan hancurkan dia sekarang, Pak, ucap Alina dingin saat ayahnya ingin membakar rumah Raka. Biarkan dia terbang tinggi dulu, lalu aku akan mematahkan sayapnya satu persatu. Alina mengaku sisi perusahaan tempat Raka bekerja. Ia mengundang Raka ke acara gala dinner pelantikan CEO baru, memberikan harapan palsu bahwa Raka akan dipromosikan menjadi manajer. Raka bahkan tega menggadaikan gelang emas terakhir ibunya demi membelikan Sista gaun mewah untuk acara tersebut. Di tengah pesta yang megah, Alina muncul di panggung dengan setelan blazer putih yang sempurna. Di layar raksasa, ia memutar video CCTV saat Raka menyiksanya di hujan badai tersebut. Kamu sudah kehilangan hak untuk menyebutku istri, Raka, dan soal surga, kamu bahkan tidak layak menjadi keset kakiku, ucap Alina lantang. Raka dipecat dengan tidak hormat dan langsung diborgol oleh polisi atas tuduhan penggelapan dana dan penelantaran istri. 6 bulan berlalu, Raka kini mendekam di penjara.
menjadi pembersih WC dan ditinggalkan oleh Sita maupun ibunya yang kini hidup luntang-lantung. Alina berdiri tegak di taman pusat rehabilitasi yang ia bangun sendiri. Ia telah resmi bercerai dan memulai hidup baru sebagai pemimpin perusahaan yang disegani. Tidak hanya lagi daster pudar, yang ada hanyalah seorang wanita kuat yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Tamat.